hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Biar kami datang Tuhan bukan karena sebuah rutinitas, kami datang bukan karena sesuatu yang lain atau motivasi yang lain Tuhan, tetapi kami datang karena kami cinta akan Engkau. Kami datang saat pagi hari ini karena kami rindu akan Engkau. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama daripada Tuhan, dan kami juga rindu untuk dibentuk melalui kebenaran daripada firman Tuhan. Biar kami hadir pada saat pagi hari ini Tuhan, kami pulang tidak dengan membawa tangan yang kosong, tetapi kami membawa berkat yang besar daripada surga. Biar suasana surga, sukacita surga boleh kami rasakan pada saat pagi hari ini, saat kami memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi saat kami mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, dan Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya apa yang diberitakan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita mau akan satu pujian yang terutama. Terutama di dalam hidup ini. Saya undang saudara, Bapak, Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nama Yesus biar keluar dari hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
Biarlah nyanyian kami, pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap berdiri saudaraku. Selamat pagi, selamat datang dalam kasih Tuhan Yesus. Mari saya ingin saudara berjabat tangan dengan kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kecaplah dan
lambaikan tangan Anda, saudaraku. Amin. Sebagai manusia tentunya tidak ada namanya yang lepas daripada masalah. Tapi satu hal yang kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa Dia hebat, Dia kuat, dan Dia berkuasa atas hidup kita. Sehingga apa saudaraku, kita boleh menjadi kuat, kita bisa menjadi mendapatkan kemenangan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan satu pujian, berkuasa di bumi di surga. Tuhan Allah kita.
Bapa Surgawi, kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tiba saatnya bagi Tuhan untuk memberkati kami dengan kebenaran firman. Persiapkan setiap hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan tidak berlalu sia-sia, tapi akan bertumbuh dan berbuah. Bagi hamba Tuhan yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman-Mu, hamba hanyalah manusia yang terbatas, penuh dengan kekurangan di sana sini. Biarlah urapan khusus dari Tuhan turun atas hamba-Mu, menutup, membungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar kemampuan logika manusia, bukan hanya olah pikir manusia secara pribadi, tapi benar-benar Tuhan yang bersuara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada satu oknum yang tidak senang, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami menolak kehadirannya dari tempat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini. Biarlah kehadiran Tuhan semata-mata yang melingkupi kami saat ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Saya ulang, Mazmur 90. Sudah dapat? Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12 akan bacakan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya akan baca kembali yang ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Belakang ini Bapak Ibu, kemampuan manusia menghitung itu mengalami kemajuan yang begitu pesat. Bahkan bisa menghitung jarak dari ujung galaksi Bima Sakti sampai ke ujungnya. Menurut ahli ilmu astronomi,
jaraknya itu adalah 300.000 tahun cahaya. Artinya ketika manusia mengendarai sebuah pesawat yang mencapai kecepatan cahaya, itu memerlukan waktu 300.000 tahun. Sedangkan kecepatan cahaya itu sendiri adalah 300.000 km per jam. Per detik. Coba bayangkan ya, kalau jarak Amerika dari sini sampai di Amerika itu kurang lebih 15.000 km. Kalau ditempuh dengan pesawat biasa, konon katanya, karena saya belum pernah ke sana, itu 18 jam. Atau ada yang bilang lebih, tergantung kecepatan pesawatnya. Kecepatan pesawat yang mencapai kecepatan cahaya itu, sini Amerika dia butuh cuma 1 detik untuk 20 kali bolak-balik sini Amerika. Bayangkan cepatnya itu pesawat. Ini mampu menghitung ujungnya galaksi Bima Sakti dari sini sampai sananya. Bahkan yang saya rasa aneh lagi, kok bisa manusia menghitung ya jarak dari bumi sampai di matahari 149 juta kilometer. Bisa juga menghitung dari bumi ke bulan, yaitu 384.400 km. Bukan cuma dalam hitungan jarak yang mereka bisa hitung. Bahkan luasnya bumi yang 510 juta kilometer persegi itu mereka bisa hitung. Yang lebih aneh lagi, yang konon planet ini adalah gas, yaitu planet Jupiter. Mereka bisa hitung luas permukaannya, yaitu 61,42 miliar kilometer persegi. Ini baru dari sisi astronomi. Dari dunia teknik, papan hari, kalau di Sulawesi, saya ini kebetulan Tuhan kasih kemampuan bisa menggambar dan bisa menghitung. Saya bisa membuat RAB, menggambar sampai merender gambar tersebut. Kebetulan ada desa yang pesen gambar sama saya sebuah jembatan. Ternyata dalam membuat gambar jembatan itu, saya pikir cuma gambar dengan RAB-nya begitu saja. Ternyata di situ harus ada hitungan beban, baik beban matinya, beban hidupnya, bahkan sampai dengan beban kejutnya. Beban kejut itu berbicara gempa, angin, gaya rem ketika mobil lewat di situ pas ngerem dan sebagainya, dan suhu. Itu harus dihitung semua. Dan anehnya, manusia itu bisa bikin itu. Bahkan saya kaget karena kebetulan waktu SMA itu saya adalah jurusan A1. Mungkin kalau yang letting-letting zaman saya mungkin sudah begitu ya pembagiannya. Kalau sekarang kan cuma IPA dengan IPS kalau di SMA. Kalau dulu A1 itu fisika, A2 biologi, A3 itu ilmu sosial, A4 itu ilmu budaya. A1 itu kita harus mengkonsumsi setiap hari itu 8 jam matematika. Sampai waktu itu ada pelajaran sinus, kosinus, tangen, apa gunanya. Nanti belakangan ini saya ngerti. Ternyata kita kalau mau bikin rumah, kita bisa hitung atapnya jumlahnya cuma dengan kos. Contohnya begini, panjang kali lebar tambah tirisnya ya, panjang kali lebar tambah tirisnya itu dibagi kos sudut kemiringan atap itu adalah luas atap yang diperlukan dalam sebuah bangunan. Anehnya bisa dihitung. Bahkan dalam ilmu matematika perkembangannya begitu luar biasa. Jumlah
Sisi miring bisa dihitung. Kalau dia benda siku-siku, karena A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, kita bisa tahu semua. Tapi satu hal yang aneh, manusia itu tidak bisa menghitung hari. Semua bisa dihitung, tapi manusia gagal dalam menghitung hari. Makanya pemazmur mengatakan begini, ajar saya Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Karena apa? Didasari pada suatu fakta. Manusia boleh pintar menghitung segala sesuatu. Manusia boleh bisa menghitung jarak dari sini ke matahari, tapi tidak bisa menghitung hari-hari. Ada lagi satu, dalam kaitan dia berhubungan dengan orang lain. Manusia itu ternyata jago dan pintar dalam menghitung kesalahan orang lain. Betul? Coba ada teman yang salah, dia bisa hitung di luar kepala. Oh, kemarin si A ini salahnya gini, ini salahnya gini. Banyak diurut, didaftar sedemikian rupa. Tapi anehnya tidak bisa menghitung hari. Makanya menghitung hari itu Musa sadari. Ini yang menulis Mazmur ini Musa. Ya, Musa sadari. Dia bilang, Tuhan, kami punya masalah dalam menghitung hari. Kami sering gagal dalam menghitung hari. Karena itu ajar kami untuk menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati bijak. Kata ajar di sini berasal dari bahasa Ibrani yada, yang artinya buat kami tahu, buat kami mengerti. Kata ajar, buat kami tahu, buat kami mengerti cara menghitung hari-hari. Dan lucunya bapak-bapak dan anehnya lagi, menghitung hari itu kan menggunakan bahasa Ibrani manahyom. Ya, yang aneh dan unik di sini adalah setiap Tuhan dalam kaitan dengan waktu, Tuhan selalu menggunakan kata hari. Kenapa Tuhan tidak menggunakan satuannya itu detik? Kenapa Tuhan tidak gunakan satuannya itu jam atau menit? Makanya kata yom itu selalu kebanyakan diterjemahkan menjadi hari. Ketika Tuhan menciptakan hari-hari penciptaan, dia menggunakan kata hari. Ya. Ketika dia memberitahu Adam dan Hawa tentang akibat atau aturan main tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, di situ dikatakan pada hari engkau memakannya. Tidak dikatakan pada saat engkau memakannya, tapi dikatakan pada hari. Tuhan Yesus juga ketika berkata kepada penjahat sebelah kanannya, dia bilang apa? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, dia juga katakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini. Hari ini. Ibrani 3:7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya dan seterusnya. Rupa-rupanya satuan yang digemari oleh Tuhan dan digemari oleh Alkitab untuk berbicara masalah waktu itu adalah hari begitu. Sekarang kita masuk dulu kepada kata menghitung. Menghitung ini sebenarnya banyak sekali pengertiannya. Bisa menghitung, bisa mempersiapkan, bisa juga
menetapkan, bisa juga mengatur, tergantung konteksnya. Namun pada kesempatan kali ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan belajar dulu apa sih manfaat menghitung hari itu. Karena bagian akhir dikatakan kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan lain dikatakan kita akan memiliki hati yang berhikmat. Dalam terjemahan King James misalnya itu mengatakan bahwa kita akan menjadi orang yang berhikmat kalau kita mau belajar dari Tuhan mengenai menghitung hari. Yang pertama, kita lihat manfaatnya dalam menghitung hari. Kita akan bisa menyadari betapa rapuhnya kita. Ini kita lihat dalam ayat yang kedua dan ketiga ya. Saya akan baca. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah anak-anak manusia. Yang saya garis bawah di situ debu. Ayat yang kelima, yang saya garis bawah di situ rumput. Ayat yang keenam, yang saya garis bawah di situ adalah lisut dan layu. Ya, keenam. Lisut dan layu. Apa yang mau disampaikan di sini? Kenapa Musa menggunakan kata debu, rumput? Musa sadar bahwa manusia itu ternyata begitu rapuh di hadapan Tuhan. Ketika disandingkan dengan Allah yang begitu perkasa, ketika disandingkan dengan Allah yang begitu besar dan luar biasa, ternyata manusia itu begitu rapuh sehingga digambarkan seperti apa? Debu, rumput. Kok tidak digambarkan seperti pohon beringin misalnya? Atau digambarkan dengan batu yang besar? Tapi digambarkan seperti apa? Debu, rumput. Di tempat lain Alkitab menggambarkan manusia itu seperti uap. Nanti kalau ada waktu sampai kita belajar di kitab Kohelet, kitab pengkhotbah, bahwa manusia itu hanyalah Hebel, berasal dari kata Habel, setarikan nafas. Mungkin bapak-bapak ada yang protes. Mana katanya manusia cuma mampir ngombe? Mana katanya manusia cuma setarikan nafas? Di sini Musa menggambarkan betapa rapuhnya manusia itu. Karena apa? Dibandingkan dengan Allah. Allah yang begitu luar biasa. Memang kalau orang sudah diberikan hikmat dan belajar sama Tuhan, dia akan tahu persis manusia itu begitu rapuh. Paulus pernah menggambarkan kerapuhan manusia seperti bejana tanah yang tanpa Roh Kudus tidak ada artinya apa. Kecantikan, ketampanan hanya setipis kulit. Begitu kulitnya rusak saja, hilang ketampanan, hilang kecantikan. Ini pernah dialami oleh artis Nepal yang bernama Nisa Gimire. Mungkin pernah dengar. Tahun 2018 naik daun, bahkan menjadi Miss Universe atau Miss World. Kemudian orang nyari dia ke sana kemari, begitu terkenalnya. Sampai suatu saat dulu sekitar tahun 2019-an kalau tidak salah, dia berangkat ke India, ngalami kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, karena tidak mampu disembuhkan, orang-orang semua pada meninggalkan dia. Yang kemarin
berusaha mengejar-ngejar dia, ingin menjalin suatu kerjasama. Semuanya lari meninggalkan dia. Saya lihat fotonya, yang kemarin begitu cantik, kemudian saya lihat sekarang setelah dia terbaring di rumah sakit. Bukan main jeleknya, minta ampun. Dari sini kita mendapat gambaran begitu rapuhnya kita. Kecantikan, ketampanan kita cuma setebal kulit. Populernya kita atau apapun yang kita punyai tetap hanya bisa membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang rapuh. Mungkin bapak-bapak pernah dengar cerita tahun 536. Pada tahun 536 ini ada suatu bencana besar sekali yang sampai zaman itu tidak ada orang yang mengerti kenapa ada bencana model kayak begitu. Karena pada tahun 536 itu tiba-tiba bumi itu gelap. Matahari itu seperti kehilangan cahayanya selama 18 bulan. Pada akhirnya apa yang terjadi karena matahari tidak pernah bercahaya? Musim panas di Eropa itu suhunya cuma 1,5 derajat. Ini musim panas. Zaman itu karena teknologi belum berkembang, mereka tidak tahu apa yang membuat gumpalan kabut pekat di angkasa ini yang membuat matahari tidak terlihat bersinar. Pada akhirnya tumbuh-tumbuhan tidak mau bagus tumbuh. Orang tidak panen. Oh, bencana kelaparan di sana sini. Bahkan di provinsi Xi'an, 80% populasi di sana meninggal dunia. Untuk bertahan hidup, menurut catatan sejarah, orang makan bangkai. Berapa tahun kemudian, ketika Kekaisaran Romawi memindahkan kotanya ke sekarang di Turki, Konstantinopel, ada satu wabah yang berkembang waktu itu. Sebagai efek, ini sekitar 5 tahun kemudian, karena rupa-rupanya virus itu, bakteri itu yang bernama Yersinia pestis itu bisa berkembang pada suhu yang kayak demikian. Pada akhirnya menimbulkan wabah pes yang menyebabkan, menurut catatan sejarah kembali, sekitar 100 juta orang mati di seluruh dunia. Setelah diselidiki oleh para ahli, apa yang bikin matahari tidak bersinar? Ternyata ada yang mengatakan gunung berapi yang meletus di Islandia, tapi ada juga yang bilang meletusnya Krakatau. Ya. Dari situ kita belajar, baru abu Krakatau saja bisa membunuh begitu banyak orang. Ini menggambarkan betapa rapuhnya kita. Amin. Kalau kita orang berhikmat yang suka belajar menghitung hari, kita akan menyadari kita ini rapuh. Baru bakteri aja mati. Kulit kita ini tipis. Saya pernah belajar lagi, otak kita ini ternyata begitu lembut. Paling kesentuh sedikit saja mati. Orang yang rajin menghitung hari akan tahu dirinya itu rapuh. Amin. Rapuh. Dalam kondisi kayak demikian, pada tahun 872 ada seorang bernama Annie Sherwood Howe.
Dia adalah ibu rumah tangga biasa. Karena dia tahu bahwa ternyata tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Dia tahu manusia itu begitu rapuh. Tercetuslah idenya membuat sebuah lagu dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Dia mau sampaikan apa? 1 jam saja kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa bikin apa. Setiap saat kita butuh Tuhan. Setiap waktu kita perlu Tuhan. Karena kita begitu rapuh. Pernah dengar lagunya? Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ya Tuhan tiap Engkau ku perlukan, datanglah juru selamat, berkati. Lalu mulai lupa karena lagu Kidang Jemaat ya. Yang jelas kita perlu Tuhan setiap waktu karena kita rapuh. Amin. Kita rapuh. Orang yang diajar oleh Tuhan tentang menghitung waktu akan sadar dirinya itu rapuh. Yang kedua, orang yang diajar oleh Tuhan dalam menghitung waktu akan sadar dirinya hidupnya singkat. Kita baca ayat yang ke-9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ya. Lanjut. Ayat yang ke-9 ini saya lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hidup kami pendek karena kemarahan-Mu. Tahun-tahun kami berakhir seperti hembusan nafas. Kata keluh tadi. Maka segala hari umur hidup kami lenyaplah oleh murka-Mu. Dan kami menghabiskan segala tahun kami seperti senapas jua adanya. Itu dalam terjemahan lama. Mungkin ada yang protes. Pak Pendeta, buktinya hidup saya panjang nih. Capek saya hidup. Kok bisa bilang hidup itu singkat? Bukan saya yang bilang. Musa. Tuhan juga bilang begitu. Karena apa? Dibandingkan dengan kekekalan. Itu ayat yang ke-1 dan kedua tadi. Kalau umur kita yang 70 atau 80 tahun itu dibandingkan dengan umur lalat yang 28 hari, kita lebih panjang. Kalau umur kita yang 70 atau 80 tahun dibandingkan dengan umur nyamuk yang 21 hari, kita memang lebih panjang. Atau umur anjing yang 10 sampai 15 tahun, kita lah jauh lebih panjang. Tapi kalau dibandingkan dengan kura-kura saja yang umurnya 150 sampai 200 tahun, kita kalah panjang. Apalagi dibandingkan dengan Allah yang kekal. Panjang umur kita ketika disandingkan dengan kekalan itu adalah cuma seperti sehembusan nafas. Panjang umur kita itu seperti garis di batu nisan. Yang di sini lahir, ada garis pendek gini, di sininya meninggal. Itu. Ada orang mencoba membandingkan kata hari dengan umur manusia. Ketika pada akhirnya dia membuat sebuah pengelompokan sedemikian rupa. Umur 0 sampai 10 itu hari Minggu. Umur 10 sampai 20 itu hari Senin. Umur 20 sampai umur 30 hari Rebo.
40 sampai 50 hari Kamis. Umur 50 sampai umur 60 hari Jumat. Umur 60 sampai hari 70 hari Sabtu. Saya berarti sudah termasuk hari Jumat. Jadi jangan kemudian penelitian orang ini besok sudah hari apa Pak? Oh saya hari Jumat. Yang satu ngomong saya hari Sabtu. Ya belum tentu ya, karena urusan mati itu bukan urusan antri. Tapi cabut lot, ada yang lebih muda duluan. Cuma yang jelas, kematian adalah suatu kepastian. Dan terjadinya begitu singkat ketika dibandingkan dengan Allah yang kekal. Tanpa sadar kita, anak-anak kemarin kecil, nanti ya, siapa yang punya anak kecil sekarang begini, nanti sadar dia itu tua ketika anaknya udah besar. Tua loh anakku, berarti saya ini tua. Kalau dia mau rasa sendiri, tidak loh. Nanti ketika dia ngelihat anak-anak itu besar, baru dia sadar bahwa sudah tuh. Hidup itu begitu singkat. Kapan hari saya dapat undangan ngaben masal di desa saya itu, kebetulan yang terbanyak itu adalah agama Hindu, 56%. Pas acara ngaben masal saya diundang, kemudian saya mendengar khotbah mereka versi agama Hindu. Katanya menurut mereka itu punya dewa yang bertugas menjaga neraka. Dewa yang punya tugas seperti ngurus orang mati. Kalau ada orang mati, yang pertama kali yang dia ketemui dewa ini, nama dewa itu adalah Dewa Yama. Dewa Yama ini punya kerjaan selain itu, suka sekali menulis surat kepada orang yang masih hidup. Dalam khotbahnya itu yang saya dengar, saya cermati. Surat apa itu? Saya penasaran. Saya pikir surat cinta, surat pemberitahuan. Surat yang pertama adalah, pemberitaan pertama adalah rambut putih itu diingatkan katanya. Orang yang masih hidup ketika mulai rambutnya putih, Dewa Yama bilang, oh ngana, saya mulai ingatkan. Kematian itu adalah sebuah kepastian, makanya ada mulai rambut Nggak lama katanya dia kirim surat lagi, mata agak rabun. Nggak lama lagi datang lagi suratnya, apa giginya mulai goyang, nggak lama ompong. Setelah itu surat yang selanjutnya, mulai pakai tongkat jalan. Dan pada akhirnya ketemu dengan Dewa Yama. Terlepas dari kita percaya atau tidak percaya, yang jelas yang mau disampaikan, kematian adalah sebuah kepastian. Dan itu singkat dalam hubungannya dengan kekekalan. Amin. Kalau saudara dan saya mau belajar pada Tuhan dalam menghitung hari, kita akan memiliki kesadaran bahwa hidup itu singkat. Yang ketiga, kita memperoleh hikmat dalam menjalani hidup yang singkat ini. Dengan bahasa lain, kita mempunyai hikmat dalam mempergunakan waktu yang Tuhan beri. Saya bacakan ayatnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam NKJV, ya, a heart of wisdom. Jadi mempunyai hikmat, hati yang berhikmat. Setelah saya teliti dalam kaitan penggunaan waktu, selalu kemampuan mengatur waktu dan menggunakan waktu itu dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan hikmat. Tidak cukup cuma pintar.
Karena banyak orang pintar tidak berhikmat dalam menggunakan waktu. Tapi orang berhikmat itu akan tahu menggunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya tidak ada cantumkan di situ kalau tidak salah ya. Saya akan baca. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi seperti orang arif, seperti orang berhikmat. Dalam terjemahan lain. Dengan kata lain mau dikatakan begini. Ukuran orang itu berhikmat atau tidak berhikmat, lihat cara dia menggunakan waktunya. Perhatikan cara dia menghabiskan waktunya. Di Singapura diadakan sebuah penelitian. Kalau ada orang yang hidupnya 70 tahun, maka dalam penelitian itu dihasilkan bahwa 23 tahun waktunya digunakan untuk tidur, 17 tahun waktunya digunakan untuk bekerja, 11 tahun untuk nonton televisi dan bermain, mungkin termasuk Facebookan, Instagraman, TikTokan. 6 tahun digunakan di jalan, dari sini pindah ke situ, dari sini berangkat ke sini dan seterusnya. 3 tahun digunakan untuk bersiap-siap, ganti baju, mandi, lipstikan dan sebagainya. 3 tahun digunakan untuk ke gereja. Kalau saya persentasekan, rata-rata waktu yang digunakan oleh orang Kristen ke gereja selama seumur hidupnya ketika dia sudah berumur 70 tahun adalah 4,24%. Cuma 4,24%, itu pun kalau tidak bolong-bolong, dalam kaitan seluruh umur hidupnya yang 70 tahun. Makanya itu dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Makanya kita harus pergunakan waktu itu baik-baik dengan berapa alasan. Pertama, karena waktu itu bergerak lurus atau linear. Yang namanya waktu itu bergerak lurus. Ada pemahaman yang mengatakan waktu itu berputar, tapi Alkitab mengatakan waktu itu lurus. Makanya ada istilah yang hari ini kalau sudah lewat namanya kemarin, masa lalu. Yang belum datang namanya masa, yang sekarang namanya sekarang. Masa lalu kalau sudah lewat kita nggak bisa rubah. Masa lalu namanya history, masa depan namanya misteri. Karena itu kita butuh hikmat dalam mengisi waktu, karena waktu itu berjalan lurus, bergerak lurus, linear. Karena masa depan juga nggak bisa kita tahu karena dia misteri. Saya senang sekali dengan lagu seseorang bernama Stan Pearl. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who hold tomorrow, but I know who hold my hand. Kita tidak penting tahu tentang misteri yang besok. Yang perlu kita tahu, kita
Dengan siapa kita berjalan? Yang penting kita tahu siapa yang pegang tangan kita. Amin. Kita pergunakan waktu dengan baik, karena waktu itu bergerak lurus. Bahkan ketika dia lewat, kita sudah tidak bisa gunakan lagi. Yang selanjutnya, waktu itu bergerak terus. Bahkan seluruh jam di muka bumi ini kita matikan, waktu itu tidak berhenti. Jam yang berada di menara-menara gereja, jam yang ada di dinding semua rumah orang seluruh dunia, jam yang ada di tangan kita, semuanya dimatikan. Toh waktu itu tetap bergerak, karena memang waktu itu bergerak terus. Karena waktu bergerak terus, dia tidak nunggu kita. Makanya kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Charles Richard bilang begini, jangan dibodohi kalender. Kalender hanya berisi jumlah hari dalam 1 tahun yang bisa Anda gunakan. Seseorang bisa memperoleh 1 minggu yang berharga dalam waktu 1 tahun, sementara orang lain memperoleh 1 tahun yang berharga dalam waktu 1 minggu. Karena itu, jangan gunakan dengan sembarangan. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Caranya bagaimana? Prioritaskan yang prioritas. Kerja terus boleh nggak? Boleh. Tapi kerja yang benar itu mempunyai kaitan dengan kekekalan. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sudah ada amanat untuk kerja. Dalam kekristenan tidak ada tempat bagi kemalasan. Orang malas jangan makan, kan begitu Alkitab bilang. Tetapi kalau kerja, lupa mengaitkan dengan makna hidup dalam kaitan dengan kekekalan, tidak ada. Makanya Alkitab bilang, latihlah dirimu ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Di tempat lain bilang, olahraga terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna sampai kehidupan seberang sana. Suatu saat dalam sebuah universitas, seorang profesor membawa ember kosong. Di situ dia bawa batu, dia bawa kerikil, bawa pasir, dan bawa air. Kemudian dibuatlah sebuah eksperimen. Ember itu pertama dimasukkan pasir sampai pol. Setelah itu dimasukkan batu, sudah tidak bisa. Dimasukkan kerikil tidak bisa, dimasukkan batu yang sebesar genggam tangan ini sudah tidak bisa. Yang bisa masuk cuma air. Kemudian dibuat eksperimen kedua. Batu tadi, ember tadi yang kosong, dimasukkan batu yang duluan, yang besar-besaran. Nyusul batu yang kecil, masih bisa masuk. Nyusul pasirnya, digoyang-goyang, bisa masuk. Setelah itu airnya ditumpah ke situ, bisa masuk. Kemudian ditanya mahasiswa yang di situ, kamu ngerti apa maknanya tadi? Ketika engkau memasukkan yang besar duluan, yang kecil juga masih bisa masuk. Tapi kalau masukkan duluan yang kecil, yang besar tidak bisa masuk. Prioritaskan dulu yang utama, yang kecil-kecil bisa masih kita kerjakan, betul? Tapi kalau hal yang kecil-kecil kita kerjakan terlebih dulu, yang besar tidak bisa kita kerjakan. Ibadah itu besar. Kenapa? Menyangkut kehidupan kini dan kehidupan kedatang. Jangan cuma tiktokan, jangan cuma goyang-goyang. Kalau tiktokannya urusannya jualan kerja, ya kita nggak masalah.
Jangan cuma nonton drakor. Prioritaskan dulu hal yang besar dan utama. Yang kecil masih bisa masuk. Yang ketiga, kenapa kita harus menggunakan waktu itu dengan baik dan benar? Yang pertama tadi itu, bahwa karena waktu itu bergerak lurus. Jadi apa yang sudah lewat kita tidak bisa ambil lagi. Yang kedua, karena waktu itu bergerak terus, dia tidak menunggu kita. Yang ketiga, karena waktu adalah kesempatan. Dalam bahasa Yunani, waktu itu ada dua. Satu bernama Kronos, yang satu bernama Kairos. Dari kata Kronos ini muncul istilah kronologi. Nah, istilah yang kedua untuk waktu adalah Kairos. Kairos itu adalah kesempatan. Ya, Kairos itu adalah kesempatan. Dalam mitologi Yunani ada yang namanya dewa Kairos, dewa kesempatan. Rambutnya itu ada di depan, di sini botak di belakang. Yang kedua, dia begitu sibuk dan susah ditemui. Dia bergerak begitu cepat karena sayapnya ada semacam roda di sayapnya, di kakinya itu ada semacam roda dan ada sayapnya. Begitu susah ditemui dan susah untuk ditangkap. Satu-satunya jalan untuk menangkap dewa Kairos itu adalah dari depan. Pegang rambutnya, karena jambulnya itu. Karena kalau sudah jambulnya sudah nggak ketangkap, nggak mungkin di belakangnya kita bisa tangkap karena belakangnya botak dan licin. Betul sekali, Bu Raja. Dari sini kita belajar apa? Kesempatan itu susah kita dapat. Kadang nggak bisa datang dua kali. Karena itu harus kita tangkap sebaik-baiknya. Kalau lihat kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah kesempatan apa ya? Melayani. Kesempatan berbuat baik. Kesempatan melayani. Walaupun kita tahu perbuatan baik bukan syarat masuk surga, tapi iman yang menyelamatkan pasti berbuat baik. Ya, nggak ada cerita iman sejati nggak berbuat. Saya ikut program, kalau di sana saya bahkan mengadakan sebuah kegiatan donor darah. Mungkin kita nggak bisa bantu orang lain dengan uang, tapi kita punya darah. Konon saya nggak ngerti juga ini, mungkin ibu dokter lebih paham, Pak dokter. Katanya umur darah cuma 3 bulan. Setelah itu dia akan mengeluarkan darah baru. Jadi saya punya darah, saya bagikan. Nggak tahu sudah berapa puluh kali saya ikut program donor. Ini saya juga mengajar kepada kita semua. Mungkin kita tidak bisa bantu orang lain dengan beras, ya. Kita tidak bisa bantu orang lain dengan uang. Apa yang ada dari kita? Darah boleh. Bisa menyelamatkan banyak orang yang sedang kecelakaan mungkin, atau sedang membutuhkan darah. Kita gunakan segala hal karena hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari supaya kami punya hikmat. Dengan punya hikmat itu kami menyadari bahwa hidup kita itu begitu rapuh. Dengan hikmat itu kita menyadari hidup kita begitu singkat. Dengan hikmat itu kita bisa mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita tanya jawab. Kita nyanyi satu lagu dulu. Ya Tuhan tiap jam.
tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Benar Tuhan, kami butuh Engkau setiap jam, karena kami tahu kami rapuh. Kami tahu hidup kami begitu singkat, dan kami butuh hikmat Tuhan untuk mengisi hari-hari yang ada sisa dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mulai saat ini ajar kami untuk benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena kami tahu waktu itu bergerak lurus, waktu itu bergerak terus, dan waktu itu adalah kesempatan bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa menggunakan hidup kami sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup kami bermanfaat bagi orang lain. Melalui kami semua, orang lain diberkati. Amin. Sabar, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, saya cuma mau mencapai kesimpulan aja ya Pak ya. Jadi tadi khotbahnya Pak Ketut, saya terkait kesempatan ya. Saya melihat orang bodoh menyia-nyiakan kesempatan. Orang kebanyakan menanti kesempatan. Orang bijak menyongsong, bahkan menciptakan kesempatan. Sehingga kita jangan jadi orang bodoh seperti Esau yang dikatakan di kitab Ibrani, tidak tahu pasal 12 kira-kira. Waktu dia mau menerima berkat itu, dia cari dengan air mata. Sudah. Ya. Amin. Ya, betul ya. Betul. Ya. Betul. Jadi wise itu jauh lebih berharga daripada kepandaian. Iya, amin. Jack Ma juga ngomong begitu. Jack Ma bahkan bilang begini, Ibu, orang pandai itu dia bisa ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi orang bijak, dia mengetahui kenapa dia tidak ingin itu. Iya, betul. Jack Ma juga ngomong semacam itu. Jadi memang orang pintar itu banyak, tapi orang bijak yang langka. Makanya hanya Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, mungkin masih ada yang lain? Bingung atau memang sudah jelas ya? Jelas ya? Oke, dan kalau begitu tidak ada, saya kembalikan kepada pembawa atau worship leader.
kesaksian firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau melakukan pengakuan iman rasuli kita. Ya. 2, 3. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali duduk. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan dengan satu pujian, Kecaplah dan Lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, pengumuman kepada Bapak Martin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, kita tadi sudah diberkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ketut. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada kebaktian hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa hadir di kebaktian-kebaktian yang akan datang. Kemudian pengumuman 1 minggu ke depan untuk Komsel Val berjalan seperti biasa. Komsel diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 petang yang bertempatkan di Jalan Basuki Rahmat nomor 86 Surabaya. Kemudian bagi jemaat Tuhan yang mempunyai pergumulan atau mungkin saat ini sedang sakit dan rindu topangan atau pelayanan doa dari kami, dapat menghubungi kami selepas kebaktian ini selesai. Sekian pengumuman dari saya. Tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu setelah berbangkit berdiri. Kita mau angkat dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan.
syukur bagimu. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, dan Engkau juga sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami mempergunakan waktu kami yang masih sisa yang Tuhan berikan. Secara khusus kami berdoa saat ini bagi sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Jika mereka sakit, Tuhan tilik mereka, rawat mereka dan sembuhkan mereka. Jika punya masalah ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Jika punya masalah keluarga juga, Tuhan, mari Engkau lihat persoalan mereka, dan kami percaya Engkau adalah solusi bagi semuanya itu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja ini. Tuhan terus tambahkan jiwa-jiwa baru. Berkati pelayanan setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, dalam rangka memenangkan jiwa. Sehingga pada akhirnya gereja di tempat ini, Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Banyak orang diselamatkan, banyak orang diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, pertolongan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghentaran dan pemeliharaan yang datangnya dari Roh Kudus akan menyertai engkau, menjaga engkau, melindungi engkau, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus